Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dedi Seondi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Semua yang terjadi pada diri teman-teman sudah menjadi lebih sehat lagi, sudah berpikir secara rasional lagi, dan kita sudah bisa berpikir secara kepribadian yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke teman-teman, kita melanjutkan video dari yang kemarin. Ada dua hal kemarin, sekarang saya tambahkan lagi karena memang ini kalau misalkan dalam video itu part-partan gitu, part 1, part 2, part 3 gitu kan. Tapi saya akan membahasnya yang selanjutnya ini apa sih gitu kan yang harus dihilangkan dari penderitaan anxiety, karena saya ngomong kayak gini tuh berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Ya, kalau misalkan teman-teman bertanya pada saya sudah berapa persen, saya sudah sembuh atau belum? Gini, saya sih sudah normal. Tapi yang namanya sakit ataupun namanya rasa tubuh, semua orang juga pasti kena. Kayak sekarang lagi musim pilek, orang normal pun musim pilek, saya pun pilek gitu kan. Kalau misalkan orang lain sedang sakit perut, ya saya pun ngalamin sakit perut. Cuma memang tidak seperti dulu, gitu aja teman-temannya. Oke? Nah, selanjutnya yang harus teman-teman hilangkan itu adalah trauma. Betul tidak? Betul. Karena gini teman-teman, anxiety, GERD itu biasanya gini, ada trauma yang tersisipkan di otak kita. Ataupun ada rasa hal yang memang tidak mau terjadi lagi. Trauma terhadap apa? Pertama, trauma itu adalah terhadap sensasinya. Karena apa? Kita sebagai penderita anxiety pastinya tahu rasanya seperti apa gitu kan anxiety. Sehingga apa? Menyebabkan trauma. Sehingga kita trauma terhadap sensasi. Nah, traumanya ini harus segera dihilangkan. Karena biasanya kita takut. Takut merasakan sensasi dari GERD dan anxiety. Takut merasakan bagaimana rasanya panic attack, kelayangan, mata blur, sesak napas, jantung berdebar-debar, keringat dingin, mau pingsan, takut jatuh. Nah, itu memang efek-efek yang ditimbulkan oleh dari sensasi GERD sendiri. Makanya kita trauma terhadap itu, terhadap dari sensasi GERD itu sendiri. Jadi kata saya juga hilangkan traumanya, gitu kan? Hilangkan traumanya. Jadi kita anggap biasa aja. Nah, trauma sendiri teman-teman, trauma ini biasanya ada beberapa yang menyebabkan kita menjadi trauma. Pertama, trauma makanan. Ya, kenapa trauma makanan? Biasanya kita takut makan sesuatu hal. Takut makan yang memang hal yang baru buat kita. Sehingga kalau misalnya kita tidak mencoba, mana kita tahu ini cocok atau tidak untuk kita. Gitu kan? Jadi teman-teman ya patutnya mencoba saja. Mencoba, kemudian kita lihat responnya dari makanan itu, dari minuman itu. Ya, karena gini teman-teman, saya pun jujur lebih dari 1 tahun saya pantang terhadap makanan yang menyebabkan tubuh saya yang atletis menjadi kurwitis ataupun hilang sekali gitu kan. Berat badan saya menyusut, mata aja sampai cekong gitu kan, pipi aja udah kendor-kendor. Itu dulu gitu kan. Walaupun memang sekarang saya berat badannya tidak seperti dulu, tetapi sudah ada kemajuan gitu kan. Jadi trauma terhadap makanan, ya. Semua orang penderita anxiety rata-rata trauma terhadap makanan. Jadi mereka takut untuk mengkonsumsi makanan. Sesuatu hal yang misalkan gini, ada yang saya sendiri ya, saya gini ya. Ketika saya dulu terkena awal-awal gini, terkena penyakit GERD itu, jadi berpikir gini, ada yang bilang susu itu atau misalkan ketan itu tidak baik untuk penderita GERD. Jadi setiap kita melihat ketan, setiap kita melihat makanan yang berbau susu, kita akan takut, akan trauma, takut terjadi sensasi, gitu kan? Kemudian ada bahan makanan, misalkan kita tidak cocok dengan yang namanya tepung. Kita misalkan tidak cocok dengan makanan yang mengandung ya gluten, gitu kan? Nah, ketika kita ketemu dengan makanan seperti itu, kita akan bertanya, ini aman nggak untuk saya, gitu kan? Apakah nanti ada respon untuk tubuh kita? Nah, jadi trauma terhadap makanan. Ya, semuanya ngalamin teman-teman ya. Trauma terhadap makanan itu semuanya ngalamin, termasuk saya pribadi ngalamin. Jadi saya butuh 1,5 tahun untuk meyakinkan makanan itu saya coba.
gitu kan. Bagaimana saya mencoba daging sapi. Dulu saya sangat takut sekali dengan daging sapi. Takut apa? Takut terjadi efek gitu kan. Kemudian saya makan apalagi lebaran kan. Lebaran banyak kue itu. Saya makan ini takut gitu kan. Karena apa? Kita sudah disugesti dulu gitu kan. Bagaimana nih makanan ini merespon untuk tubuh kita gitu kan. Padahal harusnya kita berpikir tenang aja, coba dulu makan. Kalau ada memang respon untuk perut kita, untuk tubuh kita, kita off-kan makanan itu. Kita selesaikan makanan itu, gitu kan. Yang kedua, trauma terhadap kejadian ataupun kegiatan di luar atau memang sesuatu hal yang membuat kita terjadi panic attack, gitu kan. Ini hal-hal ini teman-teman memang terjadi pada penderita anxiety. Kalau misalkan menurut saya pribadi, penyakit ini di luar logika. Ya, di luar logika bagaimana? Contoh kecil. Bagaimana sih orang seperti kita melihat suasana awan hitam bisa menimbulkan anxiety, bisa menimbulkan respek terhadap tubuh kita. Padahal kalau logika orang normal, kalau ngelihat awan hitam ya udah awan hitam saja. Itu kan suatu kejadian. Jadi kita trauma terhadap kejadian itu. Bagaimana kita mengalihkan supaya kita tidak takut dengan awan hitam itu. Kemudian suara burung, kita ketakutan terhadap burung itu. Dari kejadian itu kan, wah ini ngasih tanda nih burung ini, gitu kan, sama kita. Jangan-jangan kita mau gitu kan, atau mau gitu kan. Nah ini trauma gitu kan, sehingga menyebabkan ya seperti itu. Nah jadi kemudian trauma yang selanjutnya karena kan makanan, kejadian. Kemudian kita trauma juga dengan ucapan-ucapan orang. Jadi akhirnya kita tidak berani keluar, tidak berani berinteraksi dengan dunia luar. Ya, omongan orang kan melihat kita, kadang-kadang orang normal itu tidak berpikir kita punya kecemasan. Saya pernah teman-teman ya, keluar rumah itu ngomongin, ih Pak, kok badannya kurus amat sih sekarang? Pak, kok sekarang pucat amat? Loh, kita penderita anxiety, itu badan kita meresponnya luar biasa kan ya, keringat dingin, badan gemeteran seperti ini, mata blur, kelayangan, wah itu luar biasa. Jangankan untuk kita ketemu dengan banyak orang, satu orang aja udah kita, apalagi ngomongnya macam-macam sama kita, aduh bikin kita tepok jidat. Makanya ini penyakit di luar logika gitu kan. Hanya memang ada cara, ada tatanya, ada tingkatannya gitu kan. Masing-masing orang tingkatannya berbeda-beda gitu kan. Trauma berinteraksi itu ada gitu kan. Kayak kita ketemu dengan orang ramai, kita ketemu dengan orang banyak, kita akan merasa takut sekali gitu kan. Akan was-was, ke pasar kita takut gitu kan. Nah, trauma-trauma itu yang harus dihilangkan oleh teman-teman ya. Jadi video ini sih sebenarnya ala kadarnya untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu satu, berpikir bahwa memang semua yang dirasakan, semua ketakutan yang dirasakan oleh teman-teman itu dalam tanda kutip memang belum terjadi atau tidak akan terjadi. Seperti itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kita bangkit, kemudian kita belajar bareng untuk berdamai, berdampingan, bersama-sama dengan anxiety. Jadi suatu yang untuk mengontrol diri kita. Ya, kalau lawan sanggup dilawan ya lawan. Kalau tidak sanggup untuk dilawan, kita berbarengan sama dia, gitu kan? Karena apa? Saya bisa begini karena saya memaksakan keinginan saya untuk saya bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Saya ingin kerja lagi. Saya ingin bergabung sama teman-teman lagi. Seperti itu, gitu kan? Akhirnya dulu saya teman-teman nggak berani yang namanya pakai kaos begini, nggak berani. Karena apa? Badan saya selalu dingin, ya, dingin, kaki dingin, keringat dingin, dada tuh gitu. Kalau seandainya pakai saya emoji begini, gitu kan? Karena apa ya? Rasa trauma, rasa takut, rasa was-was, rasa cemas itu ada di dalam pikiran kita. Oke? Salam sembuh dari saya, dari Sehundi, penderita asam lambung, gangguan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.